Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Purnamayanti, MPD dari SMP Negeri 11 Kota Bekasi. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Dalam hal ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama yaitu adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Bekasi, Bapak Munajam SPD MPD. Yang kedua adalah Kepala Sekolah SMP IT Al Hidayah, yaitu Bapak Widodo SPD GL. Dan yang ketiga yaitu adalah Kepala Sekolah SDN Negeri 06 Mekarsari, Tambun Selatan, yaitu adalah Ibu Happy Melvina SPD MPD. Di mana wawancara ini adalah berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Berikut wawancara bersama kepala sekolah. Pak, ya, Bapak, di sini saya ada tugas dari CGP, calon guru penggerak angkatan 11, yaitu di mana di modul 3.1 ini berkaitan dengan dilema etika. Saya minta waktunya sebentar sama Bapak untuk mewawancarai, ada 8 pertanyaan. Silakan Bu Pak. Terima kasih Bapak, dimulai saja ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, yang pertama nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika kan kita mengidentifikasi ini benar, bilangnya dua-duanya benar. Ya. Dua-duanya benar. Kemudian kalau yang satu lagi apa namanya? Bujukan moral. Bujukan moral itu jelas itu salah dan benar. Kita tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi sekaligus untuk bagaimana memilih itu, karena jelas namanya benar dan salah itu. Bahkan ada permasalahan, ada seandainya itu disampaikan ke orang lain, kemudian penilaian orang lain itu negatif, berarti itu ya salah. Tinggal pilih yang benar. Tapi kalau dilema etika ini yang agak sulit, karena ini antara benar dan benar. Misalnya ini ada anak ulangan, ya itu ulangan matematika, matematika, guru itu memanggil ini kok, jadi ada anak, ada jawaban dua-duanya tuh sama persis itu, sama persis. Dipanggil anak. Salah satu anak ini dia pintar melukis, dan lukisannya sering ditampilkan di dinding di majalah dinding sekolah. Di mading. Bisa dan dia pun teman-temannya dia, tapi dia lemah di matematika. Tapi pada saat itu nilainya bagus. Ya, guru itu manggil. Pertama guru melihat dia lagi lukis, lagi lukis. Oh, kamu lukisnya bagus. Ya, pasal ini cerita-cerita yang mengembangkan bakat saya, Pak. Nanti saya setelah SMA, saya mau melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan seni. Si guru ini manggil, sini, ya coba kamu lihat jawaban ini. Kamu ulangan matematika kamu, kenapa nih jawabannya sama persis dengan tempat kalian? Ini hasil kerjaan kamu atau bukan? Hasil kerjaan saya, Pak. Wah, enggak mungkin lah. Jawabannya benar, kalimat kata-kata yang dipakai sama. Ini kan enggak, pasti ada sesuatu ini baru kamu. Ini enggak mungkin lah dua orang jawaban benar dengan kalimat yang sama persis. Akhirnya anak itu mengaku, ya Pak, saya kemarin menyampaikan, Pak, kalau itu kan urusan jelek, Pak. Akhirnya guru tersebut bingung, apakah saya laporkan ke orang tuanya atau bagaimana. Anak rupanya sebelum gurunya berpikir itu, anak itu sudah
Pak maaf Pak, tolong Pak jangan dilaporkan ke orang tua saya. Nanti kalau dilaporkan saya pasti hobi saya melukis akan dilarang, saya suruh belajar matematika terus. Padahal saya ingin mengembangkan seni lukis saya. Guru berpikir nanti kalau saya laporkan ke orang tua, enggak, anak ini pasti benar nih, nanti dilarang sementara anak passionnya di situ, di seni rupa, di lukis. Ini kan dua maksudnya yang sekali yang sama, sementara dia harus ini karena anak sudah berbuat baik. enggak Sudah berbuat salah ya kan kontak nih. Iya. Kontak Matematika ya. sebentar kalau dilaporkan nanti anak ini akan dilarang dan dia sebenarnya passion untuk masa depannya itu dia sudah ke situ. Itulah itu gambaran dari dilema etika. Bagaimana guru matematika itu harus memutuskan dilaporkan atau tidak, diberikan arahan. Itu kan sama-sama benar semuanya. Dilaporkan kan perlu juga kan? Iya. Tapi guru juga membenarkan anak ini ingin mengembangkan bakatnya melukis karena anak sudah ngomong kalau sampai ketahuan sama bapaknya pasti dilarang. Lo kan dulu juga melukis. Kan benar-benar harus dipilih. Kalau yang rujukan moral kan jelas benar salah gampang itu sampaikan ke orang lain nilainya gimana untuk penilaian orang lain. Oke Bapak. Baik Bapak. Kasih gambaran. Iya. Baik Bapak. Jadi untuk tadi permasalahan dilema etika yang memang biasa di sekolah ya Pak ya, itu tadi seperti menyontek mungkin ya Pak ya tadi ya. Tapi jawabannya ini benar-benar sama nih, benar-benar benar nih jawabannya. Iya, alasannya. Jadi guru harus menimbang di mana yang memang istilahnya dia yang menyontek gitu kan, dia yang melihat gitu kan, karena sama-sama jawabannya seperti itu. Saya pernah mengalami langsung dilema etika ini menyangkut anak-anak. Iya. Waktu saya menyelesaikan permasalahan anak, kalau saya laporkan ke orang tua anak ini pasti akan waduh, ini akan dimarahin, mungkin juga disiksa dan sebagainya. Kalau dalam pertemuan akhirnya ya sudah tidak saya laporkan, tapi anak itu mengikuti prosedur sehingga dia sampai bisa lulus, sampai bisa melanjutkan ke SMA. Itu ya senang sekali kan. Baik Bapak, lanjut pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama tadi ya, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan kebajikan maaf. Di dalam pengambilan keputusan di sekolah, karena dua-duanya ini sama-sama mengandung kebaikan, kebajikan, ya kita harus satu mengidentifikasi harus permasalahan, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kita juga berpikir dampaknya nanti saya ceritakan. Kemudian mengidentifikasi, bertanyalah ke beberapa orang di sekitar itu. Caranya ya maksudnya selama ini seperti itu. Karena keputusan harus tepat, sehingga sesuai dengan yang sesuai dengan yang itu permasalahan. Jadi harus mengidentifikasi dulu ya Pak permasalahan yang ada, terusnya mengumpulkan fakta-fakta ya, karena memang setelah nanti diambil keputusan itu pasti ada dampak-dampaknya, gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan nih selama ini di sekolah SMP 11 ini? Tadi sudah saya sampaikan dari sebagian. Iya. Kita mengumpulkan informasi, langkah-langkahnya. Data-data kita kumpulkan, kemudian kita menimbang nih dua masalah ini mana yang kira-kira benar-benar mengandung kebaikan. Jadi kalau kita salah memilih
Nggak kan ya tadi tuh, Dampaknya. kalau dilaporkan dampaknya kan akan berancam. ini kan ini dua sebenarnya itu permasalahan dua. Iya. Kalau sampai saya kalau saya laporkan nanti akan berdampak buruk. Kalau tidak saya laporkan, saya nggak jujur juga. Masa membiarkan seperti itu, Betul. ya memburukan, Iya. kita biarkan. Nah, ini benar-benar dilematik dan sering saya alami. Sehingga saya harus membuat sebuah keputusan walaupun kadang berat, tapi akhirnya alhamdulillah dengan kesabaran itu ya akhirnya pelan-pelan kebaikan itu perlu sadar dan sebagainya. Walaupun memang ada aja yang asal udah itu baru rasa ada tidak ada kalau yang Iya. tapi yang lain enggak, yang lain dia yang bermasalah tadi bukan. Iya. Siap. Menurut Bapak nih yang dianggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa Pak? Ya, satu tadi kan langkah-langkah itu kan Iya. langkah-langkah seperti itu. Kemudian prinsip di dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini Iya. kita harus berpikir tujuan dan hasilnya. Tujuan kita apa? Untuk memperbaiki kan ya. Betul. Dan hasilnya tentunya hasil yang kita harapkan hasil yang mengandung tadi Iya. kebaikan, kebajikan tadi, kemanfaatan. Jadi orientasinya ke sana dulu ke kebaikan. Kita tidak asal mengambil keputusan. Iya. Kemudian saat mengambil keputusan juga kita harus dalam keadaan fokus, jangan emosi. Kemudian selalu orientasinya kan pada aturan, regulasi kan aturan ada tata tertib sekolah, etika sebagai guru, banyak regulasi aturan yang kita mengacu selalu ke sana. Kita tidak bertentangan saat kita mengambil keputusan, kita tidak bertentangan dengan tata tertib atau regulasi. Kemudian juga kita mengutamakan pada kepedulian. Jadi mendengarkan kebaikan, ya kepedulian harus kepedulian kita. Sehingga kita bisa merasakan saat kita di pihak dia itu seperti apa. Ada empati bisa bisa merasakan apa yang dirasakan. Iya, kalau dirasakan kalau saya mengambil keputusan ini kira-kira dia senang nggak ya? Tapi tidak senang itu yang tadi harus ada ya. Saya ingin menyenangkan dulu itu dengan keputusan saya. Tapi melanggar regulasi udah itu juga ada itu. Karena memang sulit. Ya. Tapi harus tetap kita berprinsip pada itu. Berhasil, beraturan, dan rasa kepedulian, empati. Ya, jadi ya harus ada tumbuh ya Pak ya dalam hal dilema etika ini ya tadi rasa kepedulian, rasa empati, gitu kan ya. Terus saya juga harus fokus dalam pengambilan keputusan, kayaknya tidak keras kusuk gitu ya Pak ya, agar tidak menjadi dilema nantinya. Oke, lanjut ya Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya nih Pak? Tantangannya itu ya itu tadi pertama kadang kita takut keputusan itu bertentangan dengan regulasi yang ada. Kita niatnya membantu ternyata bertentangan. Ada kekhawatiran bukan kekhawatiran. Makanya kita juga harus selalu harus membaca aturan regulasi. Kemudian hati nurani. Banyak itu. Begini, saya kalau saya begini nanti bagaimana dia keluarganya, kalau saya nanti begini, saya begini anak-anaknya bagaimana, rezekinya terus bagaimana, ya, itulah yang akhirnya menjadi tantangan yang
yang mengasihkan saya, karena saya harus mengambil sebuah keputusan yang akhirnya ya tidak bisa memuaskan saya juga dengan yang bersangkutan gitu. Tapi itu keputusan yang terbaik. Ya, ya. Ya, jadi rasa khawatir ya Pak ya ketika misalkan memutuskan dalam regulasi ya yang ada kadang bukan dengan hati nurani. Hati bertentangan kadang-kadang. Iya, kadang Oke, walaupun Bapak. data itu kumpulkan informasi dari kanan kiri, samping, atas, bawah, udah tetap keputusan kan ada di kepala. Betul. Keputusan tersebut. Oke, lanjut Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal nih Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut ya? Ya, permasalahan banyak ya. Betul. Dan tingkat permasalahan juga bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang ringan, setengah ringan, medium, terus sampai yang berat. Ya. Tidak semuanya dengan satu cara. Seperti kita kalau ahli mesin itu harus banyak punya kunci 12, kunci 10, kunci sampai kunci Inggris ya harus punya. Jadi tetap ada penjadwalan, tata kelola, tata kelola dan sebagainya. Kalau memang permasalahan itu dianggap urgent dan itu tidak terlalu berat dan pasti bisa diselesaikan, ya selesaikan saja. Kalau ada yang berat-berat itu pasti ada penjadwalan, karena ada tahapan ini saya harus mengumpulkan ini dulu, menyelesaikan ini dulu, terus mengambil ini dan sebagainya, terus kita kumpul semua. Dan ya, ada jadwal tergantung dari permasalahan tingkat kasus atau masalah. Jadi disesuaikan dengan tingkat kasus yang ada ya Pak ya. Kalau ada, yang ringan mungkin pada saat itu bisa diselesaikan. Tapi kalau berat masalahnya mungkin dijadwalkan, dikumpulkan data-data terlebih dahulu ya dari bukti-buktinya, dari data yang lain gitu ya Pak, agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat ya Pak ya. Lanjut ya Bapak. Oke. Adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya tentunya ya saya tidak mungkin sendiri. Ya ada teman-teman di sini di sekolah, ada wakil, ada guru, semua saya anggap itu bisa membantu saya. Membantu saya untuk menyelesaikan atau ada masalah. Ya tergantung masalahnya. Kemudian juga ada teman sejawat seperti teman sekolah, kita sharing, mungkin ada permasalahan yang sama, kita bisa meminta pendapat. Kemudian atasan kita, itu tentu tempat konsultasi. Tapi kalau memang permasalahan itu bisa saya selesaikan, saya lebih banyak saya selesaikan sendiri dengan cara saya sendiri, itu mungkin akan lebih baik, karena sebenarnya dengan kita melibatkan orang itu ada plus minusnya. Plus minusnya itu plusnya kita mendapatkan banyak masukan, informasi. Nah, minusnya ya namanya bercerita, nah, itu nanti pasti akan kemana-mana diceritakan. Sementara itu sebenarnya masalah itu tidak harus diketahui oleh ini, kadang dilemanya di situ. Saat ingin konsultasi, nanti dia tidak bisa menyimpan rahasia, kasihan gitu. Nah, seringnya saya mengumpulkan data-data sendiri, informasi sendiri, dengan cara sendiri sampai dan saya dari dulu Pak, saya dulu pernah ini di luar. Saya dulu sama teman-teman dibilang gitu, karena jadi bisa tahu masalah itu. Bukan, teman-teman tuh banyak konsultasi. Konsultasi ya. Ada masalah
sehingga saya itu agak pede tanpa banyak melibatkan orang lain. Kalau tahu saya harus melibatkan orang lain, saya tidak langsung berfokus permasalahan itu. Jadi saya bisa ya sedikit orang lain sehingga mencari gambaran ya. Iya, orang lain tidak ini Mbak Danta Pak. Kita bisa cara itu. Ya Bapak, tadi ya Bapak sudah menyampaikan apabila selama ini yang mungkin ada yang membantu ya Pak, itu dari yang guru, wakil ya Pak ya, teman sejawat gitu kan ya, kepala sekolah ya, itu dilihat dari kasusnya ya Pak, seperti apa gitu kan, dan mungkin juga dengan atasan ya, itu pimpinan kepala dinas itu ya mungkin ya Pak ya, seperti itu dapat membantu dalam kasus-kasus yang memang berkaitan dengan dilema etika ya Pak. Saya tambahin lagi, jadi tidak semua kasus itu harus kita cari sharing ke kita. Ada masalah kasus yang harus ya kita selesaikan sendiri. Iya, tergantung keadaan kasusnya ya. Dan karena kalau itu misalkan menyangkut privasi di seseorang, itu hanya cukup di kepala sekolah saja. Terakhir nih Pak, dari yang Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa sih Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Saya sering menyelesaikan bukan hanya masalah di sekolah ya, termasuk teman-teman kepala sekolah itu sering mendapatkan saya untuk menyelesaikan. Ya, tapi jangan merasa bahwa apa yang kita putuskan itu adalah hal yang terbaik orang itu hanya alat bantu saja. Jangan terlalu pede bahwa keputusan kita atau saran kita itu adalah obat mujarab, pasti bisa dan semuanya tergantung dari yang bersangkutan ya. Apapun yang menjadi keputusan kita itu adalah menurut kita adalah yang terbaik dan yang paling bisa kita lakukan. Kemudian masalah hasilnya nanti ya kembali ke itu memang sudah yang maksimal yang sudah kita usahakan. Tapi juga jangan asal memberikan keputusan, belum melakukan kajian, belum melakukan informasi langsung tak. Nah itu juga salah. Jadi harus tahapan-tahapan tadi harus ditempuh. Kemudian saat semua sudah terkumpul, informasi semua fakta, data dan sebagainya sudah terkumpul, baru kita membuat sebuah keputusan yang jangan menganggap bahwa keputusan ini loh, ibaratkan obat itu paling mujarab ya. Sehingga kita terlalu pede, semuanya sudah terbangun dari yang bersangkutan. Jadi ya pengalaman yang Bapak ambil nih dari tadi sudah disampaikan ya dari dilema etika ini, ada tahapan-tahapan ya Pak ya, tahapan-tahapan, terusnya fakta dan data yang memang nanti hasilnya akan menjadi suatu keputusan. Dan keputusan itu tidak berarti ya orang itu mungkin ya atau dilihat dalam dilema etika itu merasa puas gitu ya Pak ya, merasa puas. Ya. Jadi kita berusaha itu jangan merasa bahwa keputusan kita itu keputusan yang terbaik dan paling baik. Dan seolah-olah itu bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi ini adalah usaha yang terbaik, beda ya, yang terbaik dan usaha yang baik. Artinya usaha sudah kita lakukan secara maksimal. Ya, masalah hasilnya itu adalah bagaimana kan banyak. Kadang ya kita ibarat obat itu ada yang sekali, ada yang 2 kali, 3 kali minum baru sembuh. Seperti itu. Iya Bapak, alhamdulillah nih sudah selesai wawancara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi kepada kepala sekolah saya Bapak Munajam MPD selaku kepala sekolah SMP Negeri 11 Kota Bekasi ya Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sukses ya. Amin. Sukses di geraknya. Amin. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan mohon pamit ya Bapak, saya mau kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Pada hari ini saya
saya selaku guru CGP angkatan 11 di Kota Bekasi, di mana saya adalah guru SMP Negeri 11 Kota Bekasi, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Munajam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 11 dengan saya Eva Purnamayanti dari SMP 11 Kota Bekasi. Di sini izin saya ingin mewawancarai Pak Widodo, SPD GR selaku Kepala Sekolah SMP Al Hidayah Kota Bekasi. Ya, Bapak, saya di sini mau mewawancarai tentang dilema etika berkaitan dengan tugas CGP saya di modul 3.1. Baik. Ya, bisa kita mulai ya Pak? Bisa. Ya. Saya ingin menanyakan nih Pak, bagaimana sih selama ini Bapak mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oke. Ini terima kasih, pertanyaannya cakep banget, keren. Dan ini jadi titik balik dari pendidikan di Al Hidayah tentang dilema etika atau bujukan moral. Ada cara yang kami lakukan untuk mengidentifikasi dilema etika. Yang pertama, memperhatikan situasi di mana ada dua kepentingan yang berbeda namun memiliki adab-adab yang baik. Tentunya yang pertama adalah kita menyediakan instrumen untuk memperhatikan apa sih yang terjadi begitu. Data-data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan itu yang menjadi identifikasi atau langkah pertama untuk memisahkan dilema etika tersebut. Begitu mungkin. Jadi ada dua angket ya Pak yang dipersiapkan ya dalam kasus-kasus atau identifikasi, mengidentifikasi masalah. Biasanya apa nih Pak untuk kasus-kasus yang memang terjadi di sekolah ini? Oke. Contoh kasus dilema etika begitu ya. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama penting dalam sudut pandang semua pihak gitu. Nah di sana saya sebagai kepala sekolah harus bijaksana dalam mengambil keputusan yang bisa bermuara pada student well-being. Jadi instrumen itu kami gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, begitu. Oh gitu ya. Lalu apa nih Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, kami ada 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi itu sendiri kepada semua pihak yang terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis terhadap nilai-nilai etika yang berbenturan. Terus yang ketiga, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang mungkin aja bisa kita ambil gitu. Yang keempat, mengevaluasi dampak kepada semua pihak, guru, siswa, orang tua. Terus yang kelima, diskusi kepada para pihak, ada guru BK, ada tim P3, tim PPK sekolah. Terus bila perlu kalau kasusnya besar gitu, maka kami libatkan KPAI untuk sama-sama diskusi. Terus yang terakhir baru kami mengambil keputusan atas data-data yang kita ambil, atas informasi-informasi yang telah kita kumpulkan. Begitu. Untuk tadi kan Bapak bilang masalahnya ada kasus besar dan kasus yang kecil ya. Contoh nih Pak, satu saja kira-kira kasus yang memang istilahnya melibatkan nih tadi dari KPAI atau dari PPK ya, yang ada di sekolah, itu seperti apa kasusnya Pak? Contoh satu aja. Oke. Contoh kasus tentang kekerasan dan pembulian. Kami guru-guru atau kami pribadi begitu ya, dan anak-anak itu belum mengetahui perbedaan kaidah antara pembulian dan kekerasan. Kadang orang tua yang belum paham literatur tentang pembulian, kekerasan itu dianggap pembulian. Kita jelasin secara komprehensif kepada orang tua, tapi kadang orang tua kurang yakin
guru BK juga sudah turun, kurang yakin. Maka alternatif solusinya adalah kami melibatkan pihak luar yang kompeten dalam hal ini. Ya, kami sudah MOU dengan KPAI gitu, siap untuk membantu dalam rangka pendidikan. Jadi kami tidak ada penghukuman terhadap anak. Yang ada adalah program restitusi agar anak ini paham dan bisa menjalankan pendidikan yang baik yang nanti bisa diimplementasikan di masyarakat. Begitu. Jadi sudah ada kerjasama dengan pihak KPAI ya. Betul. Untuk grade-grade yang high gitu. Yang high gitu. Oke. Sudah lama Pak untuk MOU tersebut dilakukan dengan pihak KPAI? Sudah 2 tahun ini semenjak kami mendapatkan reward dari pemerintah berupa sekolah berkemajuan terbaik. Jadi kami 2 tahun berturut-turut mendapatkan itu. Maka tindakan selanjutnya yang dianggap kami penting adalah kerjasama dengan pihak KPAI dan pihak-pihak luar begitu, untuk sama-sama berkontribusi mencurahkan pikirannya bagaimana pendidikan di Al-Hidayah ini bisa mencapai target pendidikan yang student well-being. Oke, terima kasih Bapak informasinya. Oke, lanjut Pak. Hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematika ini Pak? Oke, efektifan dalam memutuskan begitu ya. Tentunya ini fleksibel. Ada beberapa yang kami anggap berhasil begitu. Yang pertama, mencarikan solusi yang terbaik yang dapat berpihak kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami membuat pedoman atau undang-undang atau peraturan. Itu dibuat bukan oleh kami, bukan oleh guru-guru, tapi kami membuat secara pleno, sidang pleno, ada orang tua, ada guru, ada siswa. Jadi kami membuat peraturan di sekolah itu bukan atas nama pribadi kami, tapi semua terlibat dalam hal penegakan kedisiplinan. Dan alhamdulillah pedoman itu menjadi rujukan keberhasilan ketika kami menemukan sesuatu yang dianggap dilema etika. Jadi ketika memutuskan itu atas kesepakatan bersama, begitu. Jadi semua itu kita komunikasikan kepada orang tua ya Pak ya. Betul. Apapun permasalahannya berarti menginformasikan kepada orang tua, pihak-pihak yang terkait. Betul. Ya dalam pengambilan dilema etika ini. Betul. Ya seperti itu ya Pak ya. Oke, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi Bapak sampaikan. Betul. Jadi ada, kalau kami bicara tentang tantangan gitu ya, ada 2 garis besar yang menjadi tantangan tersendiri buat kami. Yang pertama, waktu. Betul. Kadang dari kedua belah pihak yang menganggap ini adalah kasus dilema etika begitu, ada yang minta waktu secepat mungkin untuk segera diselesaikan. Tapi kita kan pendidik, harus berproses gitu. Kadang kalau kasusnya low, itu bisa saja kita putuskan dalam jangka waktu mungkin 2 jam, 3 jam. Tapi kalau yang high, itu kadang-kadang perlu waktu seminggu, 2 minggu. Nah itu jadi tantangan kami. Kadang ada pihak-pihak yang keberatan gitu ketika prosesnya terlalu panjang. Yang kedua, ini para pihak yang kurang literatur, yang belum banyak memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah, begitu. Jadi ketika kami jelaskan, keduanya ini punya kepentingan yang sama, keduanya ini punya bobot nilai yang sama tentang kebaikan, gitu, yang disebut dilema etika itu. Nah kadang mereka tidak paham, egoisme itu timbul dari mereka yang kurang literasi. Pak, saya yang paling benar. Kata si B, Pak, saya yang paling benar. Nah itu tantangan yang menurut kami jadi garis besar di penyelesaian masalah dilema etika atau bujuk rayu moral tadi. Sama-sama 2 berkepentingan ya Pak. Betul, ya? betul. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan atau berbentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Oke. Nah tadi nyambung ke tadi.
penjadwalan penyelesaian gitu ya. Karena kami tadi dalam kasus dilema etika ini dibagi 3 bagian, ada yang low, high, low, middle, dan high gitu. Kalau low tadi bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kalau middle ke atas, middle sampai high begitu, maka kami meminta waktu begitu sampai kami mengadakan penjadwalan. Dan biasanya penjadwalan itu kami berikan kepada orang tua, kepada anak, kepada guru, kepada para pihak yang membutuhkan untuk mengadakan sidang pleno. Jadi penyelesaiannya di ruangan ini kami sidang terkait dilema etika itu. Setelah pengumpulan data-data yang kita kumpulkan begitu. Jadi penjadwalan itu pasti ada. Tadi tergantung tingkatan kasusnya begitu. Betul. Jadi disesuaikan dengan tingkatan kasus gitu ya, cara penyelesaian masalahnya. Ya berarti kalau misalkan kasusnya yang mungkin harus pada saat itu diselesaikan. Bisa. Tapi kalau misalkan masalahnya high yang memang butuh jangka panjang, berarti dijadwalkan gitu. Betul, ya. Gitu ya intinya ya. Oke, dari adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentunya ada, karena kami sadar tidak bisa kerja sendiri. Betul. Karena keterbatasan segala sesuatunya gitu, baik itu dari waktu, kognitif pengetahuan dan lain-lainnya. Maka ada pihak-pihak yang membantu kami, baik secara individu ataupun organisasi begitu ya. Yang pertama adalah adanya tim P2K. P2K sekolah itu sangat membantu tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang kedua itu kebijakan sekolah yang terbuka, mulai dari pembuatan sampai publikasi kepada orang tua yang jelas, itu menjadi pedoman rujukan terbaik buat saya pribadi, buat sekolah dalam hal mengambil keputusan. Yang ketiga tentunya kami ini sangat berterima kasih dengan KPAI tadi, karena dari pihak KPAI sungguh sangat concern mau membantu permasalahan yang ada di sekolah dengan moto tadi pendekatan secara pendidikan. Jadi kami tidak menghukum anak, tidak menghukum siapapun begitu yang ketika ada dilema etika, maka pendekatannya pendidikan. Yang ketiga tadi ya jelas KPAI itu sangat membantu proses penyelesaian masalah terkait dilema etika. Gitu. Jadi ada yang membantu ya dalam menyelesaikan dilema etika ini. Pak, selain Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, berarti dari pihak-pihak terkait ya, dari Bapak Ibu guru gitu ya Pak ya. Terus dari tim P2K tadi ya, guru BK ya, sama dengan dari KPAI ya Pak ya, gitu ya. Ya itu cukup baik ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik nih dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya. Ada sebuah pepatah yang menyebutkan experience is the best teacher. Tentunya itu jadi moto saya juga. Dari pengalaman itu maka saya menemukan pembelajaran yang luar biasa. Di antaranya pentingnya mendengarkan semua pihak atas terjadinya problem untuk mengambil keputusan. Yang kedua, melihat dan memahami masalah secara komprehensif, secara keseluruhan. Yang ketiga, ini kesimpulan dari yang tadi, kebijaksanaan itu menurut kami dari tadi pengalaman itu bukan atas dasar hati, bukan atas dasar kecenderungan kepada seseorang. Kalau kita terlalu banyak mengandalkan hati, maka saya mungkin secara pribadi akan lebih condong kepada yang lebih. Tapi yang kita tadi yang kita pelajari dari pengalaman, ternyata kebijaksanaan itu adalah berdasarkan kognitif, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan saintis, berdasarkan bukti-bukti empirik yang bisa dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan yang pada akhirnya bermuara pada student well-being. Begitu. Jadi pengalaman yang kami terima itu insya Allah akan jadi perbaikan sampai nanti ke depan untuk
memecahkan masalah-masalah yang sama, begitu. Mungkin itu. Iya, jadi pengalaman yang tadi sudah Bapak lakukan, mungkin ya kita harus mendengar ya Pak. Betul. Mendengar dari pihak-pihak yang lain gitu kan ya, jangan egois gitu Betul. ya. Kami dari ini ya harus mengumpulkan ya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dilema etika yang ada di sekolah ya. Iya, terima kasih Pak Widodo Sama-sama. SPGR atas waktunya dari Kepala Sekolah SMP Al Hidayah. Semoga tetap semangat Pak, Oke, tetap siap. maju sekolahnya. Amin. Saya berterima kasih sudah diizinkan waktu wawancara pada hari ini tentang dilema etika. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya dari Angkatan 11 guru SMP Negeri 11 Kota Bekasi. Mohon pamit. Sudah selesai wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Purnamayanti dari CGP Angkatan 11. Saya sebagai guru SMP Negeri 11 Kota Bekasi, di mana hari ini saya akan mewawancarai Bu Happy Ika Malviana, SPD MPD dari SDN Mekarsari 06 Tambun Selatan. Iya. Ya, Ibu, saya ada tugas dari CGP Angkatan 11, yaitu mewawancarai di mana modul 3.1 ini berkaitan dengan dilema etika. Ya, mohon izin Ibu, Silakan. saya akan ada beberapa pertanyaan di mana dari dilema etika ini. Yang pertama mungkin saya akan tanyakan bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini. Oke, baik, terima kasih Ibu Eva. Terkait dengan bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus rujukan moral ataupun dilema etika ya. Biasanya saya akan melihat situasi atau latar belakang masalahnya. Ketika saya menghadapi kasus dilema etika itu yang latar belakangnya adalah benar lawan benar, itu nanti saya akan menggunakan nilai-nilai seperti cinta, kemudian kepedulian, dan yang paling penting adalah keadilan. Nah, saya akan melihat latar belakang dari masalah tersebut dilema etika, kemudian saya akan menggunakan nilai-nilai cinta, keadilan ataupun kepedulian untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, kalau untuk rujukan moral, saya biasanya akan melihat latar belakang dari sebuah kasus, apakah kalau ini keputusan ini saya ambil nanti melanggar hukum atau tidak gitu sebenarnya. Karena untuk rujukan moral itu sebetulnya lebih mudah daripada dilema etika, karena kalau rujukan moral itu seperti kita diajak untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, melanggar norma seperti itu. Tapi kalau untuk dilema etika itu benar lawan benar, lebih berat gitu. Tapi nanti saya akan melihat nilai pengambilan keputusannya, saya akan melihat dari nilai cinta, kepedulian ataupun keadilan seperti itu. Jadi ada 3 nilai ya Bu ya? Ya. Nilai cinta, nilai kepedulian, dan nilai Keadilan. Iya. Oke, ya. Kalau rujukan moral, hukum. ya. Iya. Oke. Nah, lanjut yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi ya yang Ibu sampaikan. Iya, saya mengambil keputusannya berdasarkan nilai-nilai itu tadi ya. Kalau tadi saya sampaikan paling mudah itu rujukan moral. Baik, saya akan mencontohkan ketika saya bertemu kasus paling mudah dulu deh, rujukan moral. Ketika saya diminta untuk mengambil keputusan yang sifatnya melanggar aturan atau regulasi, saya langsung saat itu juga saya ambil keputusan bahwa memang kalau ini melanggar aturan. Contoh, waktu itu pertama kali saya menjabat menjadi kepala sekolah, saya diminta untuk membuat anggaran. Salah satunya
bahwa ada guru yang sudah mendapatkan sertifikasi, maka dia tidak mendapatkan tunjangan daerah. Guru ini statusnya non ASN ya. Padahal selama bertahun-tahun di sekolah tersebut guru itu masih mendapatkan. Itu untuk membuat saya menjadi wah ini Pak, ya kalau saya pendapatan guru ini saya potong, dia pasti akan membenci saya, dimana saya baru 1 bulan menjabat. Tapi posisinya memang ini sudah melanggar aturan kalau saya teruskan. Nah, akhirnya saya bawalah regulasi atau aturan tersebut sebagai dasar untuk memutuskan bahwa si guru itu tetap harus saya potong tunjangan daerahnya seperti itu. Itu di waktu saya mengambil keputusan berdasarkan rujukan moral, meskipun kata tim pengelola keuangan nggak apa-apa Ibu, paling nanti cuma disuruh mengembalikan seperti itu. Tapi menurut saya karena sudah itu melanggar regulasi aturan, tetap saya putuskan untuk tidak memberikan. Nah, untuk dilema etika saya biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan nilai cinta dan keadilan. Benar lawan benar. Contohnya nih Bu Eva, terakhir kemarin saya mengambil keputusan yaitu tentang pelaksanaan in-house training di sekolah. Di dalam pembuatan anggaran, saya menganggarkan in-house training literasi numerasi berdasarkan rapot pendidikan. Seperti itu. Jadi rapot pendidikan di sekolah, literasi numerasinya merah, makanya saya menganggarkan literasi numerasi. Di satu sisi, di saat yang sama ketika saya mau melaksanakan anggaran tersebut, tiba-tiba ada masalah yang lebih urgent, yaitu konflik di antara tim saya. Gitu. Dan saya merasa sebagai pimpinan saya nggak bisa menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan, saya mengundang motivator dari ISQ menggunakan anggaran tersebut. Seperti itu. Jadi yang seharusnya anggaran IHT ini untuk literasi numerasi, tapi saya gunakan untuk mengundang motivator dari ISQ untuk menyelesaikan konflik tadi. Selanjutnya, apakah teman saya tidak mendapatkan haknya untuk literasi numerasi? Tidak. Kebetulan saya sebagai fasilitator literasi numerasi daerah. Jadi, anggaran itu sudah terserap untuk IHT ISQ tadi, literasi numerasinya saya yang backup. Jadi semuanya tetap berjalan. Itu salah satu contoh kenapa saya mengambil keputusan dilema etika benar lawan benar seperti itu. IHT numerasi tetap berjalan, ya kan, tidak ada yang dirugikan gitu. Tapi yang seharusnya anggarannya untuk IHT literasi numerasi karena saya fasilitatornya, jadi tidak perlu membayar saya karena kebetulan kan saya kepala sekolahnya seperti itu ya. Jadi saya alihkan ke untuk ISQ seperti itu. Oke. Jadi di mana Ibu harus benar lawan benar nih ya. Iya. Jadi di mana yang harus memang Ibu putuskan pada saat itu, di mana yang memang dilewatin ya. Iya, gitu kan ya. Jadi harus diputuskan pada saat itu. Berarti konflik itu sudah selesai Bu ya? Sudah selesai, alhamdulillah, semuanya sudah diselesai. Yang rujukan moral saya menggunakan regulasi, yang dilema etika saya menggunakan nilai cinta, kepedulian dan keadilan gitu. Seperti itu. Jadi sama-sama bisa terselesaikan Iya, ya masalahnya. Oke. Tadi Ibu berarti kan berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 nih Bu ya. Kan gimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah atau prosedurnya tentu saya melihat dampaknya. Saya melihat, saya mau mengambil keputusan apakah pada kasus dilema etika atau rujukan moral, itu langkah yang pertama saya lakukan, saya melihat dampaknya dulu nih dari keputusan yang saya ambil. Gitu. Kira-kira kalau ini saya terus, kalau seperti tadi kasus saya tadi ketika saya mengambil keputusan untuk ISQ, saya yakin dampaknya ini berkelanjutan. Tapi kalau literasi numerasi gitu kan, meskipun dampaknya juga berkelanjutan, tapi saya masih bisa backup. Ya. Tapi untuk menyelesaikan konflik sampai saya harus mengambil ISQ, saya nggak bisa. Seperti itu ya kan. Begitu juga dengan rujukan moral, saya juga melihat dampak. Kalau saya teruskan tunjangan kepada guru tersebut, memang betul dia hanya mengembalikan. Tapi kalau diminta mengembalikan pas tidak ada uangnya kan lebih kasihan. Jadi lebih baik saat itu juga saya putuskan untuk dihentikan meskipun menyakiti guru tersebut. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya saya melihat yang pertama kali adalah dampaknya dulu seperti itu. Kemudian saya melihat apakah yang saya lakukan ini
melanggar norma hukum atau tidak, Ya. melanggar norma kebajikan atau tidak, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya sudah tepat ya Bu ya, Iya. dalam mengambil keputusan ya dilema etika. Oke, yang keempat nih Bu, hal-hal apa saja sih yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang paling efektif menurut saya adalah bagaimana cara kita melihat tadi ya Bu ya, dampak dari keputusan yang kita ambil. Oke. Ya, hal-hal yang paling efektif itu ketika kita dapat, mungkin Ibu di modul GP ada 9 langkah. Betul, 9 langkah ya. keputusan. Nah, itu menurut saya itu hal-hal yang paling efektif, kita mengikuti 9 langkah itu Oke. saja gitu kan. Sesuai ya. Iya, iya betul. Kita membuat semacam list gitu ya. Oh, dari 9 langkah keputusan itu misalnya langkah pertama saya sesuai atau tidak. Nah, itu Mengidentifikasikan. betul seperti itu. Dan menurut saya seperti itu ya. Oke, ya. Jadi apa namanya sudah efektif ya dalam pengambilan keputusan Betul. tersebut sesuai dengan 9 9 langkah langkah ya, tersebut. karena saya melihat dampaknya. Dampaknya. Oke. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Wah, banyak sekali Bu. Tantangan tentunya dari orang atau tim saya yang merasakan dampaknya. Mereka tidak belajar tentang dilema etika, tidak belajar tentang bujukan moral, tidak belajar tentang 9 langkah keputusan, tidak belajar segitiga restitusi, tetapi mereka harus merasakan apa yang mereka tidak pernah pelajari itu, apa merasakan dari apa yang saya terapkan itu gitu kan. Tentu mereka akan merasa sulit, ini maksudnya kepala sekolah saya itu apa, kok ini kepala sekolah saya mengambil keputusannya kok seperti ini gitu. Jadi tantangannya tuh di situ ya. Jadi mereka belum tahu ya. Ya, mereka 9 belum langkah itu. betul, tantangannya di situ ketika mereka tidak paham dari apa yang saya terapkan ini gitu. Akhirnya terjadi konflik lagi ya kan, mereka tidak menerima seperti itu. Padahal ibu sudah sesuai ya. Iya, langkah yang langkah sudah betul. dilakukan tersebut. Nah, tapi karena mereka nggak belajar tentang Iya. itu, jadi kan mereka tidak paham Betul. maksudnya saya itu Iya. apa gitu. Ya. Oke, selanjutnya Bu nih, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah pada saat itu langsung menyelesaikan di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalkan bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya. Kalau untuk tata cara atau jadwal tidak ya Bu ya, karena kan masalah itu datang enggak iya, maksudnya ya kita tidak pernah menjabarkan kapan ya nanti akan ada bertemu masalah ini kan tidak. Jadi masalah itu datang tidak pernah kita duga gitu. Jadi saya tidak punya jadwal atau tata cara. Cuman biasanya ketika saya ingin memutuskan sesuatu, terutama dilema etika, saya agak menggunakan apa ya, ada lini masanya. Saya tidak bisa saat itu juga saya tidak bisa yang kasusnya dilema etika. Ya kan? Saya pasti akan menggunakan prosedur, yaitu yang 9 langkah pengambilan keputusan itu untuk kasus dilema etika, karena menggunakan nilai kebajikan, cinta, kepedulian seperti itu ya. Tapi kalau untuk bujukan moral, saya bisa langsung saat itu juga mengambil keputusan diselesaikan, karena patokannya adalah regulasi atau norma hukumnya seperti itu. Contoh nih Bu, apa sih yang paling berat permasalahan dilema etika di sekolah ini? Ya itu tadi yang saya ceritakan Bu, yang selama saya menjadi kepala sekolah itu, ketika saya harus ada hontek tadi ya, itu gitu kan, itu keputusan yang benar tapi tidak tepat gitu ya gitu. Jadi mungkin gini, saya tidak menyelewengkan anggaran, karena ya anggaran itu tetap terserap, tetap dilakukan, tapi saya menyelipkan satu kegiatan yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa rencana, yaitu IHT literasi numerasi gitu. Jadi saya selipkan IHT untuk ISQ, lalu literasi numerasinya akhirnya saya sendiri gitu. Jadi asset based thinking lah ya. Ya kalau kebetulan saya fasilitatornya, kenapa saya harus undang narasumber dari lain? Lebih baik yang seharusnya anggaran untuk narasumber saya gunakan untuk
gitu. Dan itu memang saya butuh apa ya istilahnya, berpikir panjang gitu. Saya harus, teman-teman saya harus paham maksudnya saya itu apa gitu. Ya, sesuai prosedur ya pokoknya yang sudah dilakukan itu ya menurut ibu tuh sudah sesuai dengan sebenarnya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada. Jadi di dalam satu sekolah itu memang kita harus ini ya Bu, peka, atau kita harus tahu siapa yang putih, siapa yang hitam, atau siapa yang abu-abu nih. Nah, biasanya saya akan mencari teman yang satu visi, yang satu misi gitu, atau katakanlah yang kelompok putih gitu, untuk membangun kekuatan saya. Itu pasti ada ya. Nggak harus apakah itu benar saya atau tidak. Memang orang yang memang satu visi, satu misi, satu untuk sekolah, ya kan? Kita sama-sama ingin memajukan sekolah dan dia paham maksud saya, paham pemikiran saya, paham tujuan saya. Itu pasti ada. Itu saya akan mencari orang tersebut dan akan merangkul orang tersebut gitu, sehingga saya merasa oh saya punya kekuatan yang banyak. Karena kalau saya berdiri sendiri itu nggak akan bisa. Berarti ada yang abu-abu dan ada yang hitam gitu. Ya, yang hitam itu yang kontrak ya, langsung di depan mata kita itu menolak. Nah itu biasanya saya akan wait and see ya sudah Bapak yang kelompok hitam ini lihat aja nanti hasilnya seperti itu. Nah kalau yang kelompok abu-abu ini biasanya saya merangkul, terus saya libatkan, saya berikan kepercayaan, berikan peran sampai akhirnya dia menemukan sendiri nih maksudnya saya tuh apa. Yang dimaksud dengan tim pendukung ibu, berarti tim pendukung yang memang membantu ibu di selama ini. Itu tadi kan ibu sebut adalah yang abu-abu ya. Nah abu-abu ini siapa nih bu yang dimaksud? Apakah mungkin bisa disebutkan abu-abu itu mungkin apa wakil atau siapakah gitu kan? Itu bisa siapa saja sih, bisa siapa saja karena kan keputusannya kita berbeda-beda ya. Gitu jadi itu bisa berlaku untuk siapa saja sih yang untuk abu-abu ini gitu ya. Tapi yang jelas biasanya yang abu-abu ini dia lebih yang masih labil, dia tidak paham, jadi kadang depan iya belakang enggak seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita menjelaskannya. Tapi ketika kita berikan peran itu tadi, dia terjun langsung, akhirnya dia menjadi paham gitu. Visi kita apa, misi kita apa, kenapa saya mengambil keputusan seperti ini gitu. Seperti itu. Berarti yang mungkin yang abu-abu ini mungkin ya dari wakil mungkin ya bisa gitu, atau misalkan di dari pengelola keuangan ya, bisa, manajemen sekolah bisa ya, seperti itu, rekan guru juga bisa gitu, tergantung pada situasi permasalahannya. Disesuaikan dengan betul. permasalahan. Tapi kalau kayak kelompok putih sih biasanya memang dia udah memang saya tahu nih dia memang satu tim dengan saya, dia satu visi dengan saya, biasanya orangnya tetap. Berarti yang putih mah nih udah mendukung ya. Udah mendukung. Setiap kegiatan apapun gitu kan ya, atau keputusan apapun ya. Dia mendukung. Nah, itu kekuatan saya seperti itu. Oke. Yang terakhir nih Bu, pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika ini? Pembelajaran apa ya? Menjadi seorang kepala sekolah itu sulit ya gitu. Jadi kita sebagai seorang kepala sekolah ternyata harus terbuka dalam artian ketika kita mengambil keputusan ya kita sampaikan tujuannya secara detail. Nanti dampaknya seperti apa, itu satu terbuka. Kita juga harus menjadi seorang pendengar yang aktif dalam artian ketika keputusan ini saya ambil, meskipun saya nanti yang bertanggung jawab, tapi bukan berarti saya tahu langkah-langkahnya nih. Tetapi ketika ada masukan ya saya harus mendengar seperti itu. Dan kemudian karena dilema etika tadi benar lawan benar, artinya sesuatu yang saya putuskan itu adalah hal yang ya benar lawan benar harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi ada pembelajarannya itu kalau saya lihat harus menjadi pendengar yang aktif sebagai seorang kepala sekolah, kemudian ada lebih bertanggung jawab
apalagi kalau permasalahannya benar lawan benar, gitu kan. Kemudian kita juga harus terbuka, kita sampaikan tujuannya apa, gitu. Apalagi tadi saya di awal menyampaikan bahwa tantangannya ketika lingkungan saya atau tim saya itu tidak belajar dilema etika, tidak belajar rujukan moral, artinya saya harus bercerita dulu tentang semua itu. Nah, itu terbukanya di situ sehingga mereka paham dengan keputusan yang saya ambil. Ya. Seperti itu. Oke Bu, cukup seru ya pembicaraan wawancara kita pada hari ini, cukup baik gitu kan ya, apa yang Ibu sampaikan gitu kan ya. Saya mendapat ilmu baru nih Bu ya, mendapatkan ilmu baru, wawasan baru dari yang Ibu sampaikan berkaitan dengan dilema etika ini. Berarti memang kita harus ketika menghadapi dilema etika ini ya benar lawan benar, ya memang harus mana yang harus kita dua-duanya nih berjalan ya kan sesuai dengan mungkin dari 9 langkah tersebut gitu kan ya. Oke, terima kasih Bu Evi atas waktunya sudah diberikan kepada saya untuk mewawancarai. Mudah-mudahan Ibu sehat, panjang umur dan bisa bertemu kembali. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama, sukses selalu Bu Eva. Sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara bersama dengan 3 kepala sekolah yang sudah kita lakukan di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.